Maka rakyat, karena riayah dari akar kata riayah nanti menjadi kata populer rakyat. Wah, kalau pasangan ini yang akan menjadi gubernur atau yang akan menjadi bupati atau yang akan menjadi wali kota, ini saya akan pilih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sirojam Munir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan kita masih berbincang-bincang santai dengan tema pemimpin. Di segmentasi yang pertama, kita sudah membahas apa saja pemimpin dalam Islam itu. Ada namanya imam, ada namanya khalifah, ada namanya amir, ada namanya ra'in atau riayah. Dan itu sudah dijelaskan oleh guru kita, Buya Profesor Dr. Haji Salmadanis MA di segmentasi 1. Baik, pemirsa Sirojam Munir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik ini Buya untuk segmentasi yang sekarang ini. Kenapa? Kenapa hanya kepemimpinan dalam kategori ro'in atau riayah yang harus dipertanggungjawabkan? Sebagaimana hadis, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Nah, ini bagaimana pula ini Buya? Silakan Buya. Iya. Terima kasih Ustadz Serfu Adi Zeki. Pemirsa Sirojam Munir TV yang dimuliakan Allah. Kenapa setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban? Nah, kata-kata ra'in nanti akan berakar menjadi rakyat. Pertama, ada pemimpin itu yang dipilih. Ada pemimpin itu yang dengan sendirinya dia telah menjadi pemimpin. Berarti tidak ditunjuk, tapi dengan sendirinya dia menjadi pemimpin. Ada pemimpin itu yang ditunjuk. Nah, pemimpin yang dengan sendirinya menjadi pemimpin seperti pemimpin non formal. Contohnya, tadinya seseorang pemuda dia nikahi seorang wanita yang disenanginya, lalu dia punya anak, maka otomatis dia menjadi bapak. Maka dia menjadi bapak yang memimpin istri dan anaknya. Lalu di Minangkabau ini misalnya, si orang kakak itu punya adik perempuan. Lalu adik perempuannya itu nikah pula. Lalu Tuhan takdirkan dia punya anak. Maka anak daripada adiknya perempuan tadi itu adalah kemenakan oleh kakaknya. Maka ketika itu otomatis dia menjadi mama. Nah, kira-kira seperti itu. Beda dengan pemimpin yang kita tunjuk atau pemimpin yang kita pilih. Pemimpin yang kita pilih karena misalnya saya ingin menjadi pemimpin. Nah, lalu ketika saya ingin jadi pemimpin, saya tentu punya mimpi. Mimpi itu dalam bahasa apanya? Visi. Visioner. Tentu saya punya misi. Misi itu artinya miseks. Artinya saya melakukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ketika saya mau jadi pemimpin itu, tujuan saya apa? Saya sebut misalnya saya ingin menjadi gubernur
Apa tujuan saya menjadi gubernur di Sumatera Barat ini? Saya ingin menjadikan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak mengatur adat memakai konkret, tidak terletak pada pipatah petitih, tidak hanya permainan kata di kalangan nenek mama misalnya, tapi dia ingin konkretkan seperti apa. Dia dalam bidang pembangunan budaya, dia ingin membangkit semua budaya-budaya yang muncul di daerah-daerah, di kabupaten kota, di kampung-kampung, di nagari. Dia ingin mengangkat itu. Contohnya itu. Misinya lain adalah dari segi aspek pembangunan. Dia mengatakan kepada rakyat, semua jalan-jalan ini akan saya aspal beton. Itu janjinya, itu yang misinya itu. Kemudian anak-anak sekolah tidak ada lagi yang membayar uang sekolahnya, dan itu gratis, dan itu akan saya anggarkan melalui APBD dan APBN. Kata si orang yang akan menjadi pemimpin tadi. Atau saya akan menjadi pemimpin, semua rakyat ini, apalagi birokrasi di bawah saya, mulai dari jam 12 siang sampai jam 1 itu, semua umatku, rakyatku di sawah, di ladang, di pasar, di atas kendaraan, semuanya terhenti, dan itu harus menuju masjid. Dalam memperlihatkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat. Itu yang dia sampaikan kepada masyarakat yang akan memilihnya. Mungkin B, calon gubernur lain lagi. Maka rakyat, karena riayah dari akar kata riayah nanti menjadi kata populer rakyat. Wah, kalau pasangan ini yang akan menjadi gubernur, atau yang akan menjadi bupati, atau yang akan menjadi wali kota, ini saya akan pilih dia. Saya akan pilih dia. Ya, mungkin yang lain itu dia akan begitu juga. Kenapa? Ini yang ada dalam pikiran saya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Pemimpin yang semacam ini yang akan saya harapkan. Lalu dilakukanlah pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, atau pemilihan bupati. Setelah selesai, dia duduk jadi gubernur, dia sudah duduk jadi wali kota. Tahu-tahu apa yang diceritakan tadi, tak ada yang jalan. Saya yang mau bangun jalan, tidak ada jalan tersudah. Saya semua rakyat ini harus sholat ke masjid, tidak ada yang jalan. Semua anak-anak ini yang akan tamat dari SD harus masuk SMP harus hafal 1 juz. Masuk SMA hafal 3 juz. Masuk perguruan tinggi hafal 4 juz. Misalnya itu yang pernah diungkapkannya. Itu akan ditekannya kepada Menteri Pendidikan atau madrasah-madrasah. Nah, ada sama sekali, dananya tidak keluar, biayanya tidak ada. Kemudian orang-orang miskin semakin miskin, orang yang berpendidikan semakin berkurang. Nenek mama tak jelas kedudukannya, alim ulama apalagi, pembiayaan dan dana untuk itu tidak dialokasikan dan lain sebagainya. Makanya dia harus mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dia harus meminta rakyat tadi pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Apa maknanya? Wah, kalau begitu dia wajib bertanggung jawab terhadap latus alunna amma tasnaun, apa yang telah diperbuatnya. Latus alunna yauma izin anin naim, akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin itu kan nikmat. Nikmat yang paling tinggi itu kita dihormati, kita dihargai, ya kan? Kita ditegur, kita disapa, kita disanjung, kita diagungkan, dihormati. Kan nikmat itu. Allah minta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Makanya tercapai tidak target. Maka setiap pemimpin dia punya visi, punya misi, kemudian punya tujuan, dan kemudian ada program, lalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, tercapai tidak targetnya. Oke nih Bu ya, tunggu nih Bu ya.
Kalau saya dengar-dengar ini Buya, berarti dari penjelasan Buya ini yang akan diminta, kenapa yang diminta itu pertanggungjawaban itu adalah ra'in, berarti mereka yang dipilih karena mereka pernah berjanji gitu Bu ya. Ya. Berarti begitu Bu ya. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan yang secara langsung otomatis dia jadi pemimpin? Apakah sama juga nih Bu ya? Contohnya kita sebagai kepala rumah tangga, apakah juga sama dengan? Ya, baik. Ada dua yang dipertanggungjawabkan. Ada yang dipertanggungjawabkan itu di dalam bentuk moral. Ada yang dipertanggungjawabkan itu dalam bentuk fisik. Kepemimpinan yang otomatis dia menjadi pemimpin, di situ diminta pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban moral itu ranahnya adalah agama. Ranahnya adalah kebudayaan. Ranahnya itu adalah menyangkut dengan sosial. Tapi kalau yang menyangkut dengan fisik, itu zonanya adalah pembangunan. Zonanya adalah pembentukan. Zonanya adalah pemberdayaan masyarakat. Ketika itu tak terlihat, maka latus alunna amma tasnaun, akan diminta pertanggungjawaban apa yang dibuatnya itu. Oleh karena itu, pemirsa Sirojah Munirah TV, kita akan mendengar visi misi para pemimpin itu. Mari kita seleksi, mari kita dalami, baru kita wajib memilih pemimpin itu dengan datang ke TPS. Wah, ini jadi tunggu loh. Disimpan dulu nih Bu ya. Kalau ada orang yang tidak datang, berarti dia melanggar aturan Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikut Allah, ikut Rasul, ikut pemimpin yang kamu pilih tadi. Kamu aja tak datang memilih, maka bagaimanakah dosa seseorang rakyat yang tidak memilih? Mungkin akan kita kaji pada lain waktu. Oke, para pemirsa Sirojah Munirah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sekali ini. Ya, sampai-sampai Buya mengatakan bahwasanya kita sebagai pemilih wajib untuk memilih pemimpin. Dan sebagai pemimpin, kenapa dia diminta pertanggungjawabannya? Karena ia pernah mengungkapkan janji-janjinya kepada rakyat. Makanya kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas rakyatnya. Bisa begitu ya Bu ya? Ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di segmentasi yang selanjutnya. Maka pemirsa jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu